Assalamualaikum sahabat, apa kabar sahabat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita pada kali ini. Kita kembali akan membahas soal lanjutan dari soal Pancasila, salah satu tes kemampuan dasar yang ada di tes CPNS dan sekolah kedinasan. Kita lanjutkan di soal nomor 21 sahabat ya. Yang menjadi kausa material dari Pancasila adalah A. Bangsa Indonesia, B. Insinyur Soekarno, C. BPU PKI, D. PPKI, E. Piagam Jakarta. Oke, kausa material ini adalah bahan ya, atau asalnya Pancasila itu dari mana. Oke, ada nilai-nilainya juga ya sahabat ya. Jadi kalau kita menjawab dari mana sih asal atau kausa material dari Pancasila, tentu Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Ini jawaban nomor 21 adalah A. Sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Maksudnya A. Sila-sila dalam urutan yang luas dalam kurung kualitas. B. Menunjukkan sifat yang mendalam atau kuantitas. C. Kedudukan setiap sila berjenjang. D. Kelima sila Pancasila ada hubungan yang mengikat yang merupakan satu keseluruhan. E. Sila-sila Pancasila saling terkait. Oke. Hierarkis ini dan piramidal ini adalah ada tingkatannya ya, sahabat ya. Kalau kita artikan secara arti kata ya sahabat ya. Namun Pancasila itu tidak dapat dipisahkan antara satu sila dengan sila yang lainnya, dan mereka saling mengikat. Kenapa sahabat? Apabila cuma memakai satu sila saja, maka negara Indonesia ini akan merubah susunan ideologinya juga ya. Ada beberapa penjelasan di dalam kita mempelajari sila per sila ya. Contohnya itu seperti apabila kita hanya memakai satu sila atau satu sila ketuhanan saja contohnya ya, maka yang terjadi adalah negara Indonesia akan mempunyai haluan menjadi negara yang absolutisme ya, yang artinya negara absolut, mirip dengan negara-negara kerajaan ya sahabatnya. Sementara kita ini adalah republik ya. Itu salah satu contohnya. Berarti kelima sila ada hubungannya mengikat ya. Jawaban nomor 22 itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Mengembangkan pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam mengamalkan Pancasila, tidak mengubah nilai dasar yang ada pada sila-silanya, merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideologi ya. A. Utopia, B. Tertutup, C. Dogmatis, D. Sosialis, E. Terbuka ya. Utopia itu juga termasuk kategori ideologi ya, di mana mengimpikan sebuah hal yang sangat damai ya. Kalau tertutup berarti tidak menerima hal-hal baru ya. Dogmatis ini bersifat semacam mengikat dan tidak boleh keluar jalur ya. Kalau sosialis kita paham ya, itu ada ideologi juga. Ini jawaban yang pasnya itu adalah terbuka ya sahabat ya, berarti E. Kita lanjutkan ke soal nomor 24.
Nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan nilai yang tidak dapat diubah karena merupakan nilai A. Praksis, B. Instrumen, C. Dasar, D. Jasmaniyah, E. Rohaniyah. Ya, kenapa tidak dapat dirubah? Tentunya adalah nilai dasar ya, sahabat ya. Itu jawabannya adalah C. Nomor 25. Bangsa Indonesia bangga memiliki ideologi Pancasila karena kenapa kita bangga ya sahabat ya? A. Dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikulturalisme. B. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan. C. Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. D. Karena dirumuskan oleh BPUPKI. E. Dapat menyelesaikan segala masalah yang ada. Ya, kenapa Pancasila ini kita bangga memilikinya? Karena tentunya dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural ya, atau berbagai macam jenis suku bangsa, agama, rasnya ya, sahabat ya. Jawaban nomor 25 adalah A. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 26. Apabila suatu keputusan telah diambil, baik dengan musyawarah maupun dengan pemungutan suara, maka sikap kita yang benar adalah A. Menolak karena tidak sesuai keinginan kita. B. Membiarkan dan tidak mau tahu. C. Menerima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. D. Mengusulkan agar keputusan boleh diubah. E. Menerima hasil keputusan dengan pertimbangan tertentu ya. Kita harus paham ya, ini salah satu jawaban dari butir Pancasila ya, dimana ketika musyawarah itu kita mendapatkan sebuah keputusan, maka keputusan itu kita harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Jadi jawaban nomor 26 itu adalah C ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 27. Berbuat adil dan benar sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila adalah A. Memberi kesempatan kepada orang lain. B. Memberi sesuatu sesuai haknya. C. Memberi kebebasan dalam mencari pekerjaan. D. Mengutamakan kewajiban daripada hak. E. Ikut mengatasi berbagai masalah. Adil ya dan benar menurut nilai-nilai ideologi Pancasila itu tentunya adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya ya sahabat. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 28. Rumusan Pancasila yang benar dan sah sistematikanya terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Rumusan Insinyur Soekarno. C. Piagam Jakarta. D. Rumusan Konstitusi RIS. E. Rumusan Muhammad Yamin ya. Kita tahu bahwa Pancasila ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah sah dan sistematis ya sahabat ya. Berarti jawabannya adalah A. Masuk ke soal nomor 29. Berikut contoh perbuatan yang dapat merendahkan nilai kemanusiaan. Misalnya, ya, ini misalnya ya. A. Menolong fakir miskin. B. Menuntut seseorang ke pengadilan. C. Membela nama baik keluarga. D. Memperhatikan lingkungan kumuh. E. Menjalankan riba. Oke, ini jawabannya adalah A ya sahabat ya, menolong fakir miskin ya. Nomor 30 ya. Kumpulan gagasan ide-ide dan keyakinan yang menyeluruh serta sistematis dan mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai kehidupan merupakan pencerminan dari nilai A. Politik, B. Strategi, C. Ideologi, D. Sistem, E. Logika ya. Ini adalah nilai dari
ideologi ya, karena ada gagasan, ide dan keyakinan. Itu kata kuncinya ya sahabat ya. Baik, sekian dulu ya jumpa kita pada kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.